Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mazia Al-Ahliya. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Pada mind mapping berikut ini, akuntabilitas dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjaminnya terwujudnya nilai-nilai publik. Pada gambar selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail. Konsep akuntabilitas itu sendiri terdiri dari aspek-aspek, fungsi utama, akuntabilitas publik, dan tingkatan akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuen, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama akuntabilitas publik: 1. Peran demokratis, 2. Peran konstitusional, dan yang ketiga, peran belajar. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, dimulai dari yang paling rendah yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, kemudian akuntabilitas organisasi, dan yang paling tinggi akuntabilitas stakeholder. Dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia berupa perencanaan strategis, kemudian kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan yang akuntabel harus sesuai dengan 9 nilai akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Transparansi dan akses informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 ayat 3, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan, fraud, yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara harus dipastikan bahwa 1. Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Penggunaannya dilakukan secara benar. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menjadi PNS yang akuntabel harus menerapkan prinsip profesi ASN, yaitu menerapkan nilai dasar dan kode etik perilaku. Kemudian, yang terakhir adalah mind mapping nasionalisme. Pada mind mapping berikut ini dapat kita lihat bahwa untuk menjadi PNS yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, PNS perlu mengimplementasikan 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan penjelasan dari mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme.